Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah. Berdirinya dinasti Ayyubiyah ini mencakup dua dinasti, yaitu yang pertama dinasti Abbasiyah dan yang kedua dinasti Fatimiyah. Pada mulanya dinasti Fatimiyah ini mengalami gejolak, yaitu ketua dari pasukan militernya melakukan pemberontakan kepada penguasa dinasti Fatimiyah, yaitu Al-Adid. Kemudian Al-Adid ini meminta bantuan kepada khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu Al-Mustadi. Tetapi Al-Adid ini meminta bantuan kepada dinasti Abbasiyah melalui gubernurnya, yaitu Nuruddin Zaidi. Kemudian gubernur dari dinasti Abbasiyah mengirim pasukan militernya yang dipimpin oleh Asyadidus Sirkuh, yaitu paman dari Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah gejolak yang dialami dinasti Fatimiyah ini selesai, kemudian Asyadidun Sirkuh ini diangkat sebagai perdana menterinya. Tidak lama, selama 2 bulan, kemudian Asyadidun Sirkuh ini meninggal dunia dan digantikan oleh keponakannya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi menjadi perdana menteri di dinasti Fatimiyah, kemudian Al-Adid ini mengalami sakit dan tidak lama Al-Adid wafat pada tahun 1171 Masehi Hijriyah. Kemudian setelah Al-Adid ini wafat, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ini menggantikannya sebagai penguasa dinasti Fatimiyah. Dan pada saat itu juga berdirilah dinasti Ayyubiyah. Nah saja yang pertama, Malik Al-Adil Saifuddin, pemerintahan pertama, sering dipanggil Al-Adil, nama lengkapnya Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub, menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah yang memerintah pada tahun 596 sampai 615 Hijriah atau 1200 sampai 1218 Masehi, berkedudukan di Damaskus. Beliau putra Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Al-Adil merupakan seorang pemimpin pemerintahan dan pengatur strategi yang berbakat dan efektif. Prestasi Al-Malik Al-Adil antara lain: pertama, ekspedisi militer ke Mesir. Yang kedua, tahun 1174 Masehi menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang ketiga, tahun 1169 Masehi dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Mesir. Yang keempat, pada tahun 1186 sampai 1195 Masehi kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan salib. Yang kelima, pada tahun 1192 sampai 1193 Masehi menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Yang keenam, pada tahun 1193 Masehi menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul. Dan yang terakhir, menjadi gubernur di Syria di Damaskus dan menjadi sultan di Damaskus. Yang kedua, Malik Al-Kamil Muhammad. Nama lengkap Al-Kamil adalah
Al-Malik Al-Kamil Abu Al-Mali Muhammad. Al-Kamil adalah putra dari Al-Adil. Pada tahun 1218, Al-Kamil memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat dan kemudian menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Pada tahun 1219 hampir kehilangan tahta karena konspirasi kaum Kristen Koptik. Al-Kamil kemudian pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu, dan konspirasi itu berhasil dipadamkan oleh saudaranya yang bernama Al-Mu'azzam yang menjabat sebagai gubernur Suriah. Pada bulan Februari tahun 1229 Masehi, Al-Kamil menyepakati perdamaian selama 10 tahun dengan Frederick II yang berisi antara lain: pertama, ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. Yang kedua, kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa. Selain itu, beberapa peristiwa yang dialami Al-Malik Al-Kamil antara lain: yang pertama, pada tahun 1218 Masehi memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat. Yang kedua, menjadi Sultan Dinasti Ayyubiyah. Yang ketiga, pada tahun 1219 Masehi, kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Yang keempat, Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan salib, yaitu dilakukan perjanjian damai dengan imbalan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan salib. Selanjutnya, membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam saudaranya. Dan yang terakhir, mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Al-Kamil meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi. Kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh Salih Al-Ayyubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Wikirudiansyah. Di sini saya akan menjelaskan khalifah dan pencapaian prestasi dinasti Al-Ayyubiyah. Selama kurang lebih 75 tahun, dinasti Ayyubiyah berkuasa. Terdapat 9 orang penguasa, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Yang kedua, Malik Aziz Imaduddin. Yang ketiga, Malik Mansur Nasiruddin. Yang keempat, Malik Al-Adil Saifuddin. Yang kelima, Al-Kamil Muhammad. Yang keenam, Al-Adil Saifuddin kedua. Yang ketujuh, Malik As-Saleh Najmuddin. Yang ke-8, Malik Al-Mu'azzam Turansyah. Yang ke-9, Malik Al-Ashraf Muzaffaruddin. Di antara urutan 9 penguasa tersebut, terdapat beberapa penguasa yang menonjol, yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Malik Al-Adil Saifuddin, pemerintahan pertama, dan Malik Al-Kamil Muhammad. Saya Nikmah Widianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kemajuan pada dinasti Bani Ayyubiyah. Perkembangan kebudayaan Islam pada dinasti Bani Ayyubiyah sangatlah banyak sekali. Pada masa dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi berperan besar dalam perkembangan dinasti ini. Salahuddin Al-Ayyubi mempunyai 2 tugas utama. Yang pertama yaitu ia berhasil mengalahkan dinasti Fatimiyah dan mendirikan dinasti Ayyubiyah. Yang kedua yaitu Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan tentara perang dari keadaan perang salib pada masa itu. Di samping itu, berdirinya dinasti Ayyubiyah juga mendapat bantuan dari kalangan masyarakat Arab. Nah, dinasti Ayyubiyah yang pertama yaitu kemajuan dalam bidang pendidikan dan arsitektur. Di dalam bidang pendidikan ini sangatlah pesat perkembangannya, karena pada masa ini kemajuan di bidang pendidikan ini sangatlah pesat karena penguasa dinasti Ayyubiyah berhasil menjadikan kota Damaskus sebagai pusat kota pendidikan yang ditandai dengan dibangunkannya madrasah As-Sawiyah pada tahun 1239 Masehi.
Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ini juga menjadikan kota Syria sebagai pusat pendidikan kota yang terbesar. Ibnu Jubair mengunjungi Damaskus pada tahun 1184 Masehi. Kemudian Salahuddin memperkenalkan sekolah yang ada di sana. Dalam bentuk biasanya sekolahnya itu model madrasah seperti di Hijaz ataupun di Yerusalem. Sedangkan pada bidang arsitektur ini dapat dilihat dari monumen bangsa yang masjid mirip sekali dengan seperti gereja, yaitu salah satu peninggalan kemajuan arsitektur yaitu benteng Kairo. Ya, yang kedua yaitu bidang filsafat dan keilmuan. Bukti konkret adalah Atlas of Bab yang telah diterjemahkan karya-karyanya dari orang Arab tentang astronomi dan ilmu kedokteran. Di bidang ilmu kedokteran ini juga telah didirikan sebuah rumah sakit untuk orang yang cacat pikiran. Nah, yaitu yang ketiga di bidang industri. Di bidang industri ini kemajuannya sangat pesat sekali karena di bidang ini dibuktikan dengan adanya kincir oleh Syria yang lebih canggih dibanding orang-orang barat. Nah, di samping itu juga terdapat pabrik karpet, kain, dan gelas plastik, serta banyak juga minyak zaitun dan minyak simsim. Ya, yang keempat yaitu di bidang perdagangan. Di sini sangatlah pesat sekali karena di bidang ini membawa pengaruh bagi orang-orang Eropa dan negara-negara yang dikuasai Ayyubiyah. Di Eropa terdapat perdagangan dan industri. Nah, hal ini menimbulkan perdagangan internasional itu melalui jalur laut. Di Syria dunia ekonomi dan dunia perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank, dan dengan ini juga sudah terdapat uang yang terbuat dari emas. Nah, yang kelima yaitu di bidang militer. Di bidang ini sangatlah kuat sekali karena kan tentara Ayyubiyah sudah berhasil mengalahkan ketika perang salib kan. Nah, pada bidang ini juga memiliki alat-alat perang seperti kuda, panah, dan sebagainya. Salahuddin juga memiliki burung elang. Dalam burung-burung itu juga berperan penting dalam peperangan. Pasukan Salahuddin yang kuat di bidang ini sangat kuat karena pada masa pemerintahannya lebih banyak yang terlahir dari kalangan yang merdeka dibandingkan dari kalangan budak. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Umu Nadiro akan menjelaskan tentang runtuhnya dinasti Ayyubiyah, yaitu ketika Sultan Malik As-Saleh sedang sakit keras, di mana istrinya yang bernama Sajarodur ini mengirim surat kepada anaknya untuk segera ke Mesir. Itu bertujuan supaya anaknya itu bisa menggantikan kepemimpinan dari Sultan Malik As-Saleh tersebut. Setelah itu Sultan Malik As-Saleh itu wafat, dan setelah wafat istrinya Sajarodur ini merahasiakan perintah resmi dan mengumpulkan pejabat tinggi agar segera membaiat anaknya yang bernama Muazzam Turasya. Setelah dibaiat dan menjadi pemimpin, Muazzam Turasya ini sudah berdiri di tahtanya. Dia sudah berkuasa di dinasti Ayyubiyah dan sudah memenangkan perang salib. Lalu ketika sudah kokoh atau sudah berdiri di tahtanya, Al-Muazzam Turasya ini memaksa ibunya yang bernama Sajarodur ini untuk memberikan harta yang telah diberikan oleh Sultan Malik As-Saleh kepadanya dan mengancam keberadaan kaum Mamalik. Kaum Mamalik ini adalah budak ya, tapi derajatnya kaum Mamalik ini atau budak ini tuh lebih tinggi karena kaum Mamalik ini sepertinya kayak sudah diajari untuk menjadi prajurit
dan ada juga yang sudah menjadi panglima di dinasti Ayyubiyah ini. Lalu setelah tahu bahwa keberadaannya terancam, kaum Mamalik ini membunuh Sultan Al-Mu'azzam Turasya tadi, dan akhirnya posisinya digantikan oleh ibunya, yaitu Sajaraddur yang sebagai pemimpin. Lalu setelah itu Sajaraddur ini mengundurkan diri dan hanya memimpin dinasti Ayyubiyah selama 3 bulan saja. Ia mengundurkan diri secara sukarela. Lalu setelah itu kaum Mamalik ini memilih Al-Ashraf Muzaffaruddin sebagai penerusnya. Al-Ashraf Muzaffaruddin ini pada waktu itu masih 8 tahun. Karena masih berusia 8 tahun dan masih anak-anak, maka kaum Mamalik ini menunjuk Izzuddin Aiba Al-Turkuni atau biasa disebut Aiba untuk menjadi wakilnya. Fungsi dari Aiba ini adalah untuk menjalankan atau mengurusi tugas-tugas pemerintahan. Lalu setelah itu Aiba ini menikah dengan istri Sultan Malik As-Saleh yang bernama Sajaraddur ini, dan akhirnya Aiba ini menggulingkan tahta dari Ashraf Muzaffaruddin yang berlangsung selama 2 tahun, dan akhirnya dinasti Ayyubiyah pun